Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Afifah, kelas 19A, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kaidah bahasa Indonesia yang meliputi tentang ejaan dan penggunaan tanda baca. Pertama, kaidah ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong-motong suatu kata, dan bagaimana menghubungkan kata-kata. Tujuan ejaan adalah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Terakhir, fungsi ejaan. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kaidah penggunaan tanda baca. Pada video ini, saya akan membahas beberapa tanda baca yang sering kita gunakan. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, Adrian pergi ke mall bersama kakaknya. Titik. Yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Rijal. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar. Contoh, Dr. titik atau dokter. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 10.15.10 atau pukul 10:15 10 detik. Yang kedua, penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, Sari membeli bedak, lipstik, maskara, dan alat-alat make up lainnya. Tanda koma dipakai juga untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, melainkan. Contohnya, saya ingin pergi ke pasar, tetapi hari ini masih hujan. Tanda baca berikutnya adalah titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah bekerja di kantor bulan, titik koma, ibu mengajar di Universitas Negeri Jakarta, titik koma, adik bermain di taman, titik koma, saya sendiri mengerjakan tugas di perpustakaan kampus, titik. Kemudian, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut, titik koma, aku belum juga terlelap, titik. Tanda baca berikutnya adalah tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian. Contoh, beberapa peralatan yang dibutuhkan sebagai berikut. Titik 2, pulpen, spidol, kertas, penghapus papan tulis, dan lain-lain. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah ungkapan atau kata yang memerlukan pemberian. Contoh, nama, titik 2, Azza Afifah. Berikutnya adalah tanda hubung. Dipakai menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, pada baris pertama, mari kita menumbuhkan budaya belajar efektif di link. Tanda hubung, kemudian pada baris kedua, kungan, titik. Kemudian tanda hubung juga dapat dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, bersama, tanda hubung sama. Penggunaan tanda baca berikutnya adalah
tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan dia kembali? Tanda tanya. Penggunaan tanda baca berikutnya adalah tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah, atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contoh, hidup mahasiswa, tanda seru. Hidup rakyat Indonesia, tanda seru. Berikutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia kuliah di UNM, buka kurung, Universitas Negeri Makassar, tutup kurung. Kemudian, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Contoh, putra garis miring putri, atau bisa juga 5.000 garis miring lembar, itu artinya 5.000 per lembar. Tanda baca berikutnya adalah tanda petik. Tanda petik dipakai mengapit judul syair, karangan, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Contohnya, bacalah tanda petik belajar membaca, tanda petik dalam buku Yuk Membaca. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, Andi berkata, tanda petik, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan. Barulah di situ dipakai tanda petik tunggal. Siapa itu? Kemudian ditutup dengan tanda petik kembali. Tanda baca selanjutnya adalah tanda pisah. Dipakai di antara dua bilangan berarti sampai dengan, sedangkan bila dipakai antara dua tempat atau kota berarti ke atau sampai. Contoh, Sinjai, tanda pisah, Makassar. Oke, jadi itu tadi kaidah bahasa Indonesia dalam penggunaan ejaan dan tanda baca. Cukup sekian video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.